السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan segala pujian hanya bagi Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Idul Adha atau hari raya kurban atau lebaran haji atau raya Idul, setiap tahun kita rayakan selayaknya kita mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hari raya kurban merupakan perayaan peringatan untuk mengenang betapa luar biasanya perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Mereka berjuang dengan ikhlas dalam kepatuhan dan patuh dalam keikhlasan. Dalam Al-Quran dikisahkan Ismail yang masih remaja memohon agar ayahnya tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan dirinya sebagai bukti ketaatan yang total kepada Allah tanpa mengharapkan apapun kecuali mardhatillah, yakni kerelaan Allah. Namun saat pisau hendak digorokkan pada leher Ismail, tampaklah seekor kambing yang besar di tempat terbaring Ismail. Lalu kambing itu disembelih sebagai pengganti Ismail. Inilah bentuk keajaiban mardhatillah yang dikaruniakan Allah sebagai imbalan atas keikhlasan Ibrahim dan Ismail dalam mematuhi perintah Tuhan. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 106 dan 107 yang terbunyi, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'azim. Sesungguhnya ini benar-benar sebuah ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor ternak sembelihan yang besar. Sejak peristiwa penyembelihan kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun yang lalu itulah ibadah kurban disyariatkan kepada umat para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Isa hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hajj ayat 34 Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan bagi setiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Salah satu ayat yang berisi perintah berkurban adalah ayat 2 surah Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurban
berkurbanlah. Banyak orang bertanya, mengapa kita, yakni para penganut Islam yang berkemampuan harus berkurban? Mengapa? Jawabnya beraneka ragam. Antara lain ialah berkurban itu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah perjuangan, dan perjuangan memerlukan pengorbanan. Konotasinya ialah tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Perjuangan untuk mencapai apapun pasti memerlukan pengorbanan. Semakin besar cita-cita yang hendak dicapai, semakin besar pula pengorbanan yang diperlukan. Selain itu, perlu dicatat bahwa ibadah kurban juga melambangkan pengorbanan untuk mencapai ridha Tuhan yang Maha Esa atau mardhatillah, yakni kerelaan Tuhan. Tahapannya ialah kita berkurban dengan ikhlas. Lalu dengan mengikhlaskan kurban, kita akan mendapat ketenangan jiwa yang di dalam Al-Quran disebut an-nafsul mutmainnah, yang pada gilirannya akan memberi kita kebahagiaan, terutama kebahagiaan dalam akhirat. Kita yang memiliki jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah di akhirat telah akan mendapat panggilan Allah sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang mulia, di kalangan masyarakat sering muncul pertanyaan, sebenarnya daging kurban itu untuk siapa? Menurut catatan pada laman Badan Amil Zakat Nasional, ada 3 golongan yang berhak mendapat jatah daging kurban. Pertama, sahibul kurban. Orang yang berkurban atau disebut sahibul kurban berhak mendapat porsi 1/3 daging kurban. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika di antara kalian berkurban, maka makanlah sebagian kurban. Hadis riwayat Ahmad. Namun perlu diingat bahwa orang yang berkurban tidak boleh menjual kurban bagiannya, baik dagingnya maupun kulitnya. Selain itu, sahibul kurban akan lebih baik jika hanya mengambil jatahnya kurang dari 1/3 daging kurban. Yang kedua, tetangga, kerabat, dan teman. Daging kurban juga boleh dibagikan kepada kerabat, teman, dan tetangga sekitar meskipun mereka berkecukupan. Porsi daging kurban yang diberikan adalah 1/3 bagian. Bahkan disebutkan dalam laman MUI bahwa tetangga atau kerabat non-muslim pun, terutama yang tergolong miskin, dapat diberi jatah daging kurban. Tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa mereka harus beragama Islam. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa penerima daging kurban itu harus beragama Islam atau Muslim. Mengapa? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, yakni agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan alam semesta. Selain itu, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam
muhsinin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Oleh karena itu, memberikan sebagian hewan kurban kepada non-muslim seperti kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Hindu, dan Buddha juga dibolehkan. Mengapa? Karena status hewan kurban tersebut lebih kurang sama dengan sedekah atau hadiah yang boleh diberikan kepada siapapun, termasuk kaum non-muslim. Pemberian ini juga bernilai ibadah, sebab dapat memperkuat hubungan silaturahim antar sesama manusia makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu, pemberian daging kurban yang merata juga dapat menghindari perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan kesenjangan sosial antar sesama warga negara yang tentu tidak diajarkan dalam Islam. Memang ada pendapat yang melarang memberikan daging kurban kepada non-muslim, tetapi pendapat ini tidak kuat karena tidak berdalil dan berlawanan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Ketiga, fakir miskin. Salah satu tujuan berkurban adalah berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, antara lain kaum duafa dan fakir miskin. Fakir miskin mendapat jatah sepertiga, namun sahibul kurban dapat menambahkan jatah hewan kurban untuk fakir miskin ini dari bagian kurbannya. Dalam surah Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebagian dari daging kurban dan berikanlah sebagian lainnya kepada orang-orang fakir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Berdasarkan uraian singkat tadi, kita dapat menarik dua simpulan utama. Pertama, Idul Kurban merupakan perayaan yang melambangkan pentingnya pengorbanan dalam perjuangan untuk mencapai kesuksesan, yang berarti tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kedua, pembagian daging kurban yang merata menunjukkan bahwa Islam seagama yang rahmatan lil alamin, tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Sebagai penutup khutbah, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan pemelihara kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, pastilah kami tergolong orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.